Selamat pagi sahabat, kembali Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan rangkaian informasi menarik dari seluruh penjuru Nusantara. Kali ini, Ragam akan mengupas olahan kuliner yang pastinya akan digemari para pecinta seafood, yaitu si pemilik tinta hitam, cumi-cumi. Tak hanya lezat dan gurih, cumi-cumi kaya akan protein, fosfor, lemak, zat besi, vitamin A dan B1. Dalam tubuh cumi juga mengandung selenium dan riboflavin, sementara tinta cumi yang berwarna hitam ternyata memiliki manfaat bagi penderita tumor. Kajian mengenai manfaat tinta bagi penderita tumor ini diteliti di Jepang pada 15 ekor tikus. Dan hasilnya, bahaya kematian tumor ganas pada tikus dapat direduksi. Tak hanya sekedar dijadikan cumi goreng atau cumi bakar, cumi-cumi juga kini banyak diolah menjadi makanan lezat yang jadi ciri khas suatu daerah dan kerap diburu sebagai buah tangan. Yuk, langsung saja, Ragam akan mengajak sahabat menjelajah aneka olahan cumi-cumi yang wajib dicicipi saat berkunjung ke beberapa daerah berikut ini. Bicara soal cumi-cumi, paling tepat jika Ragam Indonesia mengajak sahabat menuju pulau indah berikut ini, Pulau Bangka. Lihat sahabat, cumi-cumi asal Pulau Bangka ini ukurannya besar-besar. Tak heran jika cumi asli Pulau Bangka sudah banyak diekspor sampai ke mancanegara. Oleh masyarakat sekitar, cumi-cumi banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan oleh-oleh khas yang pastinya lezat dan wajib dicicipi. Apalagi bahan baku cumi-cumi segar bisa didapat hampir sepanjang tahun di pulau ini dan melimpah di bulan Maret atau April. Nah sahabat, ini dia salah satu olahan cumi-cumi andalan di Pulau Bangka. Cucupi alias cumi-cumi crispy. Yuk, saatnya mengintip bagaimana mengolah cucupi buatan Bu Gusnari yang sangat digemari ini. Pertama, bersihkan tinta, tulang, gigi, serta kulit cumi-cuminya dengan cara ditarik seperti ini. Pengelupasan kulit cumi ini bertujuan agar cumi-cumi tak meledak saat digoreng nantinya. Semua proses dilakukan dengan cepat, agar daging cumi tetap fresh. Nah, kalau sudah bersih, langsung deh cuminya diiris tipis-tipis. Cucupi sudah diproduksi Bu Gunardi sejak tahun 2010. Permintaan akan cumi crispy terus meningkat setiap tahun hingga rata-rata cumi yang diolah mencapai 1 ton, tergantung permintaan pasar. Cumi-cumi yang memiliki daging kenyal sengaja dibuat olahan crispy, supaya semua orang bisa menikmati kelezatan hewan Cephalopeda ini termasuk anak-anak. Yuk, kita lanjutkan proses pengolahan cucupinya. Cumi-cumi yang telah diiris kemudian ditimbang seberat 1 kg, bumbui dengan garam dan vanili agar aroma cuminya semakin sedap. Campur cumi-cumi dengan tepung beras dan campur hingga tepung betul-betul menempel rata. Jika tepung tidak rata, cumi yang digoreng hasilnya akan crispy nantinya. Goreng sedikit demi sedikit agar cumi tidak saling menempel. Goreng selama 25 menit hingga cumi crispy matang dan siap dikemas. Dengan pengolahan yang tepat, cumi crispy bisa bertahan sampai 5 bulan loh sahabat. Satu kemasan cucupi seberat 150 gram dijual Rp55.000. Sementara 1 kilo cucupi dibanderol harga Rp350.000. Selain rasa original, cumi-cumi crispy-nya juga tersedia pilihan rasa barbecue. Dijamin bikin ketagihan nih. Eits, tapi ingat sahabat, mengonsumsi cumi tak boleh berlebihan karena kadar kolesterol dalam tubuh cumi cukup tinggi, yaitu 260 mg per 100 gram. Padahal American Heart Association menyarankan batas maksimal penyerapan kolesterol dalam sehari hanya 200 mg saja. Masih dari Pulau Bangka, sahabat. Selain ada cucupi, ada satu lagi oleh-oleh khas yang harus sahabat cicipi saat berkunjung ke Bangka. Nama olahannya keritcu alias keripik telur cumi. Jika cucupi berbahan baku daging cumi, keritcu dibuat dari telur cumi-cumi. Telur cuminya sudah dibekukan, digiling dulu hingga halus dan mudah dicampur. Dari satu balok telur cumi seberat 10 kg dapat menghasilkan 17 kg keritcu. Rata-rata setiap hari digunakan 80 kg telur cumi, plus bahan-bahan lain seperti putih telur, tepung tapioka, garam, serta penyedap rasa sebagai bahan bakunya. Usaha pembuatan keritcu ini telah dirintis sejak tahun 1999 dan merupakan usaha milik keluarga Ferry yang sudah membuat keritcu secara turun-temurun. Pertama, putih telur dikocok hingga mengembang.
Selanjutnya, tuang putih telurnya ke dalam telur cumi, tambahkan garam dan penyedap rasa. Kocok hingga lembut dan masukkan tepung tapiokanya. Semua bahan diaduk sampai tercampur rata ya sahabat. Untuk mencampur adonan dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit karena telur cumi mengandung lendir kental hingga adonan akan sedikit sulit menyatu. Kemudian masukkan tepung tapioka sehingga adonan menjadi kering. Potong-potong adonan kericunya kecil-kecil lalu pelintir dan rendam kericu mentah dalam minyak goreng dingin supaya tidak saling lengket. Setelah cukup banyak, baru deh kericunya siap digoreng. Selama menggoreng, kericu harus terus diaduk supaya mengembang dan matang merata. Goreng sekitar 30 menit sampai 1 jam dengan api kecil agar kericu tidak gosong dan matang merata hingga ke bagian dalamnya. Kericu yang sudah matang selanjutnya ditiriskan. Setelah suhunya sama dengan suhu ruangan, kericu siap dikemas. Satu kemasan berisi 250 gram kericu dijual Rp22.500, sementara per kilonya dijual seharga Rp120.000. Rasanya yang gurih dijamin sangat cocok sebagai camilan atau lauk makan yang nikmat. Selamat mencicipi. Bagaimana sahabat? Makin cinta kan dengan si lonjong bertinta ini? Tahukah Anda kenapa hewan dengan kaki di bagian kepala ini begitu digemari? Faktanya, di dalam daging cumi terdapat asam amino non-esensial yang dominan, yaitu asam glutamat dan asam aspartat. Keduanya berkontribusi besar terhadap timbulnya rasa sedap dan gurih, sehingga saat mengolah cumi pun sahabat tak perlu lagi memberi tambahan penyedap rasa. Seperti juga olahan yang berikut sahabat. Olahan keripik cumi buatan Ibu Sis yang sehat dan unik. Sudah sejak awal tahun 2015, Ibu Sis memulai usaha pembuatan keripik cumi ini. Yuk, kita belajar membuat si keripik cumi yang gurih dan kriuk ini. Ini dia cumi-cumi segar yang akan dijadikan keripik cumi. Cuci bersih cumi-cumi dalam air mengalir. Jangan sampai ada tinta hitam yang tersisa. Pisahkan bagian kepala cumi karena yang akan dipakai untuk keripik hanyalah bagian badan cuminya saja sahabat. Kemudian belah cumi-cuminya sudah bersih menjadi 2. Potong bagian tengahnya agar betul-betul kering saat dimasak nanti. Sebelum digoreng, cumi direndam dulu sahabat. Siapkan cairan perendam yang terdiri dari air dan perasan jeruk nipis. Pastikan semua bagian daging cumi terkena perasan jeruk nipis ya. Tambahkan garam untuk menghilangkan bau amis pada cumi-cumi dan rendam hingga 2 jam lamanya. Selanjutnya simpan cumi-cumi ke dalam freezer hingga membeku. Memasak cumi-cumi menjadi keripik cukup menggunakan vacuum frying. Masukkan cumi bekunya ke dalam vacuum frying dengan kapasitas 7 kg. Daging cumi sengaja diproses dalam keadaan beku karena keripik cuminya nanti akan lebih mengembang dan rasanya lebih renyah. Mesin vacuum frying menggoreng cumi dalam suhu rendah, sekitar 80 derajat Celcius. Menggoreng cuminya harus betul-betul tenggelam dalam minyak goreng sayur ya sahabat. Proses penggorengan dilakukan selama 3 jam lamanya. Hasilnya pun lebih renyah dan tahan lama meski tak menggunakan pengawet. Oke, keripik cumi-cumi matang dan siap diangkat. Lihat, cuminya menjadi mengkerit dan imut-imut nih. Menurut Ibu Sis, 10 kilo cumi hanya jadi 8 ons keripik cumi sahabat. Wah, penyusutannya lumayan banyak ya. Untuk mengurangi kandungan minyak, masukkan cumi yang sudah matang ke dalam mesin spinner. Setelah selesai, timbang cumi-cumi seberat 100 gram dan kemas dalam aluminium foil agar kerenyahannya terjaga. Satu kemasan keripik cumi harganya Rp40.000 per bungkus. Ingin mencicipi kerenyahan keripik cumi? Sahabat bisa mendapatkannya di toko oleh-oleh di Semarang atau secara online. Kali ini kita akan melihat beberapa kerajinan yang cantik yang terbuat dari kaca. Ragam Indonesia akan mengulas tentang kaca tiup Bali yang dikreasikan dengan kerajinan kayu. Kaca Petri Edzu Glass akan mempercantik ruangan sahabat di rumah, serta gelas kaca Moser yang berlapis emas. Penasaran sahabat dengan kerajinan-kerajinan cantik dari kaca tersebut? Berikut informasinya. Wih, melihat pembuatan hiasan kaca tiupnya menarik ya sahabat. Kerajinan unik ini dibuat oleh sahabat-sahabat kita yang berada di Bali. Setiap saat mereka selalu mengembangkan kreasi kerajinannya agar selalu memberikan inovasi yang baru. Seperti sekarang ini, hiasan yang terbuat dari kaca yang bisa dikombinasikan dengan limbah kayu. Ayo kita lihat pembuatannya.
Bahan baku yang wajib kita siapkan adalah kaca. Kaca diperoleh dari limbah botol-botol bekas dan dari pecahan lembaran kaca yang sudah tak terpakai. Cuci dulu limbah-limbah kaca hingga bersih ya sahabat. Bersihkan kaca dari sisa-sisa kotoran yang masih menempel agar tidak ikut terlebur saat proses pembakaran nantinya. Alat yang digunakan untuk meleburkan atau memasak kaca dinamakan bluing. Limbah kaca akan meleleh sangat cepat di dalam bluing karena bluing bisa memiliki suhu hingga mencapai 1200 derajat Celcius. Wah, panas banget ya sahabat. Maka dari itu, pembuatan kerajinan kaca tiup ini tidak sembarangan orang bisa membuatnya. Harus mempunyai keterampilan khusus. Untuk meniupnya dibutuhkan alat tiup berupa stick atau pipa tiup. Pipa tiup ini berfungsi untuk menyalurkan udara pada cairan panas dan lelehan kaca nantinya. Semakin besar ukuran pipa tiup juga akan berpengaruh pada hasil kaca tiup yang dihasilkan. Setelah kaca benar-benar meleleh, ambil lelehan kaca dengan menggunakan pipa tiup tadi. Kemudian bentuk lelehan kaca menjadi bulat. Bentuk menggunakan tangan dengan dilapisi koran basah. Setelah itu mulai tiup kaca lelehnya. Tiup kaca sambil memutar-mutar pipa tiup agar hasil nantinya sama rata besarnya. Karena nantinya akan dikombinasikan dengan limbah kayu, setelah kaca tiup sudah membesar, tahap selanjutnya adalah menempelkannya pada batang limbah kayu. Lapisi dahulu batang kayu dengan menggunakan koran basah ya, karena suhu dari lelehan kaca yang sangat panas, maka kayu dan koran akan ikut terbakar. Setelah kaca tiup sudah terbentuk, segera masukkan kaca tiup ke dalam lemari pendingin. Lalu lepaskan kaca dari pipa tiupnya dengan cara diketok. Pabrik kaca tiup yang sudah berdiri 10 tahun silam ini bisa menghasilkan ratusan produk kaca perharinya. Setelah itu bersihkan bagian ujung kaca dengan menggunakan gerinda. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa kaca yang tajam dan membahayakan. Kemudian cuci bersih kaca-kaca untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang terdapat pada kaca. Penjualan kerajinan kaca tiup ini sudah mencapai luar negeri loh sahabat. Harganya pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10 juta. Sahabat, ada satu lagi yang cantik dari kaca. Sangat membantu untuk mempercantik ruangan sahabat di rumah. Kaca patri. Kaca patri adalah kaca yang dirakit satu persatu dengan timah atau kuningan. Penasaran proses pembuatannya? Ayo langsung kita lihat produksi kaca patrinya. Untuk tahap pertama adalah menggambar pola kaca yang akan dibuat pada lembaran kertas. Kemudian gambar kembali pola menggunakan spidol agar mempertebal pola desain. Untuk desain yang rumit dapat memakan waktu hingga seharian loh sahabat. Setelah itu beri kode-kode jenis kaca yang akan dibuat pada kertas pola agar mempermudah pemasangan dan pemilihan kaca saat proses perakitan nanti. Tahap selanjutnya memilih kaca yang sudah ditentukan dari warna, tekstur, dan jenis. Selanjutnya proses bevel. Proses ini membentuk kaca menyerupai diamond yang dihaluskan dengan mesin. Kemudian proses cutting atau pemotongan kaca. Tahap ini ada dua cara ya sahabat. Pertama menggunakan mesin dengan mengikuti pola yang sudah ada. Mesin ini akan membuat garis pola, lalu tinggal patahkan sesuai garis pola tersebut. Cara kedua, pemotongan kaca dengan menggunakan tangan. Pemotongan kaca ini digunakan untuk desain pola yang rumit dan terlalu detail. Oke, setelah pola-pola kaca sudah siap, waktunya perakitan kaca patrinya. Gunakan timah sebagai penyatu kacanya. Untayan timah berfungsi untuk menempelkan kaca satu sama lain. Kemudian rakit untayan timah dan kaca sesuai gambar pola ya sahabat. Untuk menyatukan timah, solder bagian-bagian sambungannya hingga meleleh. Selanjutnya adalah finishing. Rangkaian kaca patri dipoles menggunakan bulu, kemudian cuci kaca patri dengan menggunakan cairan khusus. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran sekaligus menjernihkan kaca. Sikat kaca dan bersihkan. Kemudian poles lagi dengan menggunakan cairan tertentu. Cairan ini akan mengubah warna rangkaian menjadi hitam dan kaca patri menjadi terlihat lebih mewah. Tahap selanjutnya bersihkan dengan menggunakan kain dan sikat halus. Lalu lapis kaca patri menggunakan kaca 2 lapis. Hal ini bertujuan agar mudah untuk dibersihkan nantinya. Agar kaca saling merekat sempurna, panaskan kaca dengan suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk pemasarannya tidak hanya di Indonesia loh sahabat. Karena kualitasnya yang baik, kaca patri ini sudah diekspor hingga ke mancanegara seperti Belanda, Hindia, Inggris, Finlandia, dan Hong Kong. Ada yang unik lagi nih sahabat, kerajinan gelas dari kaca berlapis emas. Dengan ukiran-ukiran yang cantik membuat gelas ini menjadi sangat mewah. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Sama dengan pembuatan kaca tiup.
Dengan pipa ini, pengrajin akan mengambil lelehan kaca dan membentuk bulat dengan cara diputar-putar di atas cetakan yang terbuat dari kayu. Setelah itu, tiup pipa untuk membuat kaca dengan cara mengisi udara di dalam lelehan kaca. Untuk pembuatan gelas hanya memakan waktu 1 menit saja. Wah, cepat ya sahabat! Setelah bentuk gelas kaca sudah terlihat, digunakan gelas kaca pada lemari pendingin khusus. Lemari ini menggunakan ban berjalan yang sangat pelan. Membutuhkan waktu hingga 2-5 jam pendingin hingga gelas kacanya benar-benar dingin. Setelah dingin, gelas akan melalui tahap pengecekan. Kalau bentuk gelas tidak bagus, langsung dipecahkan dan akan diolah kembali. Kemudian, gelas akan melalui tahap carving. Tahap ini untuk membuat ukiran-ukiran halus pada permukaan gelas menggunakan alat ukir khusus. Tahap selanjutnya adalah tahap pewarnaan atau pengecatan. Catnya pun juga nggak sembarangan sahabat. Catnya menggunakan campuran bubuk emas 24 karat dan platinum. Wah, nggak heran ya kalau gelas ini nantinya akan terlihat sangat mewah. Lalu masukkan gelas-gelas yang sudah dilapisi ke emas ke dalam lemari oven dengan suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah 4 jam, warna emas dan ukiran pun akan terlihat jelas dan cantik. Kemudian bersihkan lapisan emas dari sisa-sisa bekas pembakaran dengan cara digosok permukaan emasnya dan warna emas akan lebih mengkilap. Nah, gelas-gelas kaca berlapis emasnya sudah jadi nih sahabat. Sepertinya sayang ya kalau gelas ini dibuat untuk minum. Untuk harganya beragam sahabat. Dari yang termurah untuk satu gelasnya seharga Rp300.000 hingga Rp600 juta. Wah, tak heran ya sahabat, karena ukiran dan lapisan emasnya membuat kerajinan ini bernilai sangat mahal. Terima kasih sahabat, masih setia menyimak informasi dalam Ragam Indonesia. Sejak dahulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara agraris dengan kondisi tanah yang subur dan kaya akan hasil bumi. Di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, warganya secara rutin membudidayakan tanaman asli Afrika Selatan yaitu ganyong sebagai tanaman sela di lahan pertanian yang mereka miliki. Umbi ganyong dipanen pada usia 6 atau 8 bulan tergantung ketinggian lahan tanaman. Layaknya tanaman umbi-umbian lain, ganyong batangnya akan mengering dan menyimpan cadangan makanan pada akar atau rimpangnya. Umbi ganyong inilah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ganyong mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, kalsium dan fosfor yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Mengonsumsi tepung ganyong sangat baik untuk pertumbuhan tulang kuat karena kandungan kalsium dan fosfornya lebih tinggi dibanding jenis umbi-umbian lain. Tak heran jika kini ganyong pun kerap jadi pilihan sumber alternatif bahan makanan bagi masyarakat. Yuk sahabat, saatnya kita intip aneka olahan ganyong sebagai inspirasi cemilan sehat di pagi ini. Bukan kota Bandung jika bukan jadi gudangnya aneka olahan kreatif nan sehat. Di sini tepung ganyong bisa dibuat jadi aneka cookies lezat. Salah satunya menjadi kue egg roll tepung ganyong yang lezat. Sebelum diolah, bersihkan umbi dari kotoran yang menempel dan dicuci bersih. Untuk tepung yang berkualitas baik dan padat, ganyong sebaiknya dipanen di usia 1 tahun. Parut umbi ganyong dan peras untuk mendapatkan saripatinya sahabat. Saripati inilah yang nantinya akan jadi tepung ganyongnya. Untuk 100 kg umbi basah bisa didapat sekitar 20 kg tepung ganyong. Siapkan tepung ganyong ya sahabat, tambahkan gula, telur dan mentega. Aduk seluruh bahan, aduk menggunakan mixer sampai bahan-bahan tercampur merata. Dengan memakai tepung ganyong, dijamin egg roll yang dibuat pun lebih renyah hasilnya. Yuk, belajar bikin egg rollnya sama Oma. Tuang adonan ke dalam cetakan lalu tutup. Tunggu adonan setengah kering lalu balik cetakannya. Selagi adonan egg roll masih panas, gulung dengan penjepit khusus dan tekan sedikit agar hasilnya cantik seperti ini. Mudah kan? Saatnya egg roll yang sudah jadi dibawa ke tempat pengemasan. Dibanding jenis tepung lain, tepung ganyong memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dan bagus untuk pencernaan anak. Ada beragam pilihan rasa egg roll nih sahabat. Mulai dari original, rasa coklat, rasa wijen, dan keju. Yuk, saatnya mencicipi kelezatan egg roll-nya, renyah dan manis gurih. Selain egg roll ganyong, tepung ganyong juga bisa diolah menjadi cookies ganyong petai dengan cita rasa cookies sambal goreng petai yang renyah. Penasaran kan sahabat bagaimana cita rasanya? Pertama, kupas petai ukuran besar yang belum terlalu tua.
Cuci bersih petai dan potong kecil-kecil kemudian dihaluskan. Campur petai yang sudah halus dengan bumbu cabai dan daun jeruk. Selanjutnya tumis adonan petainya dan campur dengan bumbu sambal gorengnya sahabat. Setelah harum tambahkan sedikit santan supaya adonan cookiesnya lebih gurih. Sebagai sumber pangan alternatif, tepung ganyong memang bisa diolah menjadi aneka kuliner lezat seperti kue-kue kering. Pertama kocok telur bersama mentega hingga mengembang, tambahkan adonan petai yang telah dibumbui dan ditumis ke dalam adonan cookiesnya. Aduk kembali dengan mixer dan masukkan tepung ganyongnya. Agar adonan lebih padat untuk membuat olahan kue kering, tepung ganyong memerlukan tambahan tepung lokam yang merupakan fermentasi singkong sahabat. Adonan cookies siap, cetak adonan dan tata dalam loyang. Beri garnish dan cookies petai pun siap dipanggang selama 40 menit hingga warna cookies petainya berubah menjadi coklat keemasan. Ini dia gapotainya sahabat, alias ganyong cookies rasa petai. Meski aromanya kurang sedap, jangan salah sahabat. Kandungan petai memiliki manfaat meregenerasi sel di tubuh kita loh. Ditambah tepung ganyong yang kaya karbohidrat dan serat. Terciptalah camilan sehat nan lezat.